2010. Surakarta lagi. Iya, Surakarta lagi 2010. KPU DKI KPU DKI Pilgub 2012. 12 sekali ya. Iya. Selanjutnya KPU RI 2014, 2014 dan KPU RI 2019. sudah dilegalisir nih ya. Iya. Ini langsung dari mereka yang mulia. Dari mereka dari Iya. KPU masing-masing. Iya. Ya. Jadi ya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya. Dilihat silakan. Terlihat mau lihat. Memang nggak ada tanggal. Nanti di apa Pak? P-nya P. Iya. Oh, boleh. Tambahkan lagi, ya. Berapa? Tambah aja kan? Iya. Tambah aja. Kan kami Kalau jadikan menjadikan bukti, kalau menjadikan bukti ya. Jadikan bukti nanti. mumpung di depan majelis ini bisa ditunjukkan tanggalnya mana yang nggak ada itu sebelah mana? Ini tanggal tidak ada. Tanggal tidak ada. Tanggal tidak ada juga. Tidak ada. Tidak ada. Semua tidak ada. Nah, untuk NIP, Yang definit sekarang. NIP ini sebenarnya tinggal cuma ini aja ya. Tanggal legalisir ya. Iya. Kalau NIP ini masih lama, Ya. ini yang terbaru 19 digit. Ini 9 digit. 18 atau 18 digit. Nah, ini 9 digit. Yang terbaru 18 Yang terbaru yang ini kan seharusnya 2014. Ini seharusnya sudah mengacu kepada peraturan kepala BKN terbaru. Ya, 19 digit. 18 digit. Iya. Yang ini dari 2000. Ya. Nah, ini seharusnya sudah mengacu kepada 2012, 2010, 2012, 2014. Berarti 4 ya. Iya, 3. Jadi 3. Ini seharusnya sudah mengacu peraturan NIP terbaru. kan 2012 yang di DKI. Iya. Itu masuk yang Yang 2010 sudah sejak 2010 sudah harus mengikuti peraturan kepala BKBN nomor tahun 2007. sampai 2014 ya. Iya. Nah. Tiga nih kepala BKN apa? Kepala BKN BKN nomor nomor berapa dia? 22 tahun 2007. 2007 ya. Pasal 2. Yang ini ya. Iya. Nah, kalau yang ini sudah Sudah OB, udah patuh. 205 Ti- 2005 Tidak berlaku surut karena belum keluar. Ini masih format lama. Nah, 14, 2012, 2014 misalnya sudah Iya. terus ya. Nah, satu lagi pertanyaan yang mulai ini. Ini yang berwenang mengeluarkan legalisasi ini siapa? Di dalam Seharusnya yang punya undang-undang kewajiban itu siapa? administrasi dan kearsipan. yang mengeluarkan seharusnya UGM menurut saya. UGM. Iya. Semuanya ini. Iya. Nah, kemudian untuk memverifikasi hasil legalisasi ini siapa? KPU. diserahkan ke KPU kan. Iya. Semuanya. KPU Surakarta, DKI maupun RI kan. Iya. Berarti yang ganjil, yang janggal tanggal sama NIP ya? Nih. Yang lain enggak ya? Satu lagi nih, yang ganjil nih. Yang ganjil apa? Ini buktinya yang mulia dari 2005 ini sudah jamuran. Maksudnya malah jamuran. Jadi ibaratnya ini kan banyak binti-binti hitam. Ini sudah jamuran menandakan ini memang KPU bukan tupoksinya memelihara arsip. Ini 20 tahun lalu ini sudah harus diserahkan arsip ini ke Dari KPU ini dari KPU Solo. tidak pernah diserahkan. Tidak. Ke Andri ya. Kalau tidak sini Ini LKD untuk diidentifikasi. harusnya disahkan tadi ya. Iya. Sesuai aturannya. Kan? Iya. Ini tidak pernah ya. Tidak pernah. Semuanya. Semua. KPU Jakarta, KPU DKI, KPU pusat juga. Iya, tidak pernah. Nah, tapi khusus yang ini mungkin harus secepatnya supaya CLS ini bisa memerintahkan KPU Kota Solo demi menyelamatkan arsip negara. Andrinya, Andri apa yang KPU LKD. ini? Nah, KPU LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Kalau daerah kan LKD. Iya. Nah. Harus segera kalau KPU sini yang ke sana ya. Iya. KPU-nya ya. Karena nggak ada kewenangan. Mungkin bisa ngasih inilah publik bisa minta tolong melalui hakim untuk mengasih opini lah. Oke. Makanya saya ahli dari sini. Ya itu ya. Ya penjelasan dari ahli kan. Ya. Silakan di. Saya lanjutkan kembali. Tadi ahli menjelaskan di depan majelis dan juga di depan tim penggugat serta kuasa tergugat bahwa hingga hari ini KPU Surakarta itu belum pernah menyerahkan ijazah kepada lembaga kearsipan daerah. Ya, Betul. betul. Nah, apakah dalam rangka itu Anda juga menggugat
supaya diserahkan ke lembaga arsip daerah ke KIP Provinsi Jawa Tengah. Benar, dengan Bapak jadi lawyer saya. Iya. Jadi artinya untuk memenuhi hak warga negara Anda, Iya. Anda melakukan gugatan berarti secara nyata memang belum pernah disimpan di lembaga kearsipan daerah. Iya, belum. Baik. Pertanyaan saya, apakah apakah itu satu kewajiban KPU atau sebagai pemerintahan ya? Karena anggaran sebagian atau seluruhnya anggaran KPUD kan juga dari pemerintah kota. Apakah di situ ada kewenangan dari pemerintah Kota Surakarta untuk meminta menyerahkan arsip itu kepada lembaga kearsipan daerah? Berdasarkan keputusan KIP yang saya selaku pemohon dan termohonnya Andri, Ya, dan saat itu sudah dipanggil KPU. ya, Kita tahu kan KPU ini dia kan memegang kebijakan ke bawahnya, termasuk ke KPUD Kota Solo. ya, Jadi di situ memang terungkap dari berbagai ahli arsiparis bahwa Andri tidak punya daya paksa. oh begitu. Dan walaupun KPU mengaku belum memberikan, Ya. KPU nggak tahu, saya nggak punya jawaban mengapa mereka bilang tidak memberikan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah tindakan KPU itu juga bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum? Saya sudah melaporkan juga ini ke Sudah Ombudsman. melaporkan, ya. Tapi ya seperti biasa, Ombudsman bilang itu kewenangan Andri, saya dibola-bola malahan. Ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, apakah di dalam tadi kan saya bertanya kebijakan publik itu salah satunya adalah menganalisa peraturan terkait dengan pencalonan presiden, wakil presiden dan juga pencalonan anggota DPR RI. Apakah Anda saat ini juga tengah melakukan atau pernah mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden? Ya benar. Benar ya. Terus Belum diterima, ya diperbaiki ya. diperbaiki. Ya. Jadi pertanyaan saya selanjutnya mengenai tadi saya mendengar penjelasan Anda tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang administrasi pemerintahan dan juga Undang-Undang kearsipan ya. Pertanyaan saya, mengapa mengenai verifikasi ijazah ini Anda menilai mekanisme penyerahan fotokopi yang terlegalisasi saat ini tidak memadai? Mengapa Anda menilai seperti itu? Bahwa mekanisme penyerahan fotokopi ijazah yang tadi Anda buktikan di depan sidang 5-5-nya tidak ada tanggalnya itu Anda sebut sebagai tidak memadai. Kenapa? Karena yang untuk KPUD Kota Solo itu dikasih hitam putih. Dikasih hitam putih. Iya, itu berarti kan fotokopi dari data sekunder. Fotokopi dari fotokopi. Iya. Jadi biar masyarakat paham ya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apa urgensinya verifikasi faktual oleh KPU dan Arsip Nasional bagi seorang calon presiden dan wakil presiden? Apa urgensinya? Anda sebagai pemilih kan, Ya. apa urgensinya verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional bagi calon presiden dan wakil presiden? Kita selaku publik Ya, pasti tidak boleh langsung kucuk-kucuk memeriksa ijazah itu. ya, Artinya kita percayakan ke KPU. Nah, ya, di KPU itu dia harus menjamin bahwa ini otentik. Namun KPU juga tidak punya sumber daya untuk itu. ya, Di Undang-Undang Andri juga dijelaskan bahwa pada saat KPU menciptakan arsip dinamis, pada saat dia menerima dokumen itu dari KPU itu sudah harus dilakukan otentitas pertama. ya. Karena ada 2 level otentitas. Setelah dia menerima arsip itu diserahkan, KPU harus menjamin otentitas. Otentitas ini melibatkan ahli-ahli. Ya. Menurut Perka Andri itu harus melibatkan ahli arsiparis, ahli dokumen forensik, ahli pendidikan dan lain-lain. Jadi sudah kewajiban KPU sebenarnya menjamin bahwa kita publik memilih calon yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi di peraturan perundang-undangan. Jadi tujuannya dengan bahasa lain kalau saya boleh menyebut supaya tidak membeli kucing dalam karung. Ya, benar. Ya. Baik, saya lanjutkan bahwa sekarang mengenai kesetaraan perlakuan, Anda kan juga meneliti bukan hanya
peraturan KPU yang terkait dengan pemilihan wali kota Solo, kemudian gubernur DKI dan yang lain-lain ya. Nah, saya ingin tanyakan kepada Anda mengenai kesetaraan perlakuan. Anda melihat ya, ada wakil gubernur di Kepulauan Riau ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kaitannya mengenai kesetaraan perlakuan dengan kewajiban menunjukkan ijazah itu bagaimana menurut pendapat ahli? Menurut saya semua sama warga negara. Seharusnya berlakukan hal yang sama. Jadi kalau dia tidak pernah bisa memverifikasi jasa yang asli, dia juga harus diperlakukan sama sebagaimana wakil gubernur Kepulauan Riau. Iya. Ya, baik. Ya. Terus saya ingin di dalam konteks jabatan setingkat presiden, ya, apakah kewajiban itu menjadi begitu penting gitu? Bahwa seorang calon presiden, seorang calon wakil presiden harus, selain tadi saya lihat bahwa tingkatan dari arsip itu kan adalah yang paling tinggi adalah otentik. Nah, apakah Anda menuntut harus ada otentifikasi dari persyaratan seseorang untuk menjadi presiden dan wakil presiden? Baik, yang setahu saya kita bernegara ini tidak boleh hanya patuh pada peraturan perundang-undangan. Ya. Begitu juga calon presiden, begitu juga KPU. Seharusnya KPU itu jangan hanya kacamata kuda memegang undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Seharusnya dia juga mematuhi undang-undang lain, yaitu undang-undang kearsipan nomor 43 tahun 2009. Artinya dia harus mengautentikasi juga. Seperti itu. Ya. Anda mengkaji hukum ya. Anda tahu nggak teori tentang atau asas hukum lex specialis derogat legis sui generalis? Tidak. Tidak ya. Yaitu artinya yang Anda bilang tadi, undang-undang khusus itu mengesampingkan undang-undang yang umum. Ya. Itu aja. Terus saya ingin tanya, berkaca dari keberhasilan Anda mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi, apa dampak hukum dan transparansi yang diharapkan jika verifikasi faktual ini diwajibkan masuk di dalam undang-undang? Apa dampak dari keberhasilan Anda ini bagi hukum, khususnya transparansi jika verifikasi faktual itu diwajibkan? Baik, izin yang mulia, saya bercerita ke belakang bahwa saya mendapatkan salinan ini bukan hal yang mudah. Artinya saya mengalami penolakan-penolakan. Saya meminta ke PPID, ditolak. Saya sanggah ke keberatan ke atasan PPID, ditolak juga. Akhirnya saya tempuh sengketa di informasi di Komisi Informasi. Jadi ini bukan bicara tentang ijazah. Maaf, saya bukan mau mengecilkan kasus ijazah Pak Jokowi, tapi ini bicara tentang demokrasi yang salah satu tolak ukurnya adalah keterbukaan informasi publik. Nah, berkat saya mendapatkan ini sekarang publik tercerahkan. Ternyata saya ketemu banyak beberapa orang yang malah minta saya dibantu meminta data informasi pembangunan di desa, RAB, meminta dokumen tanah, dokumen lainnya, BPJS macam segala. Jadi dengan keterbukaan informasi publik ini, maka kita memastikan bahwa demokrasi di Indonesia ini berjalan semestinya. Dengan adanya usaha-usaha badan publik menutup informasi, maka dia sendiri adalah sebenarnya lawan dari demokrasi itu sendiri. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi ijazah ini, meskipun beliau mantan presiden, itu tetap ada informasi publik yang harus dipublikasikan ke masyarakat. Dalam rangka mendidik masyarakat. Tentunya dalam konteks negara Republik Indonesia. Begitu. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi Anda menjelaskan bahwa ada dokumen permanen itu yang umurnya hanya 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu apa sesungguhnya kewajiban bagi mereka yang menyimpan dokumen atau membuat dokumen? Kalau menurut ini mungkin beda-beda ini ya lembaga, tergantung memorandum antara kepala ANRI dengan kepala lembaga tersebut. Tapi dalam konteks KPU, itu kan mereka sudah mengeluarkan PKPU JRA, nama Jadwal Retensi Arsip. Nah, di sini diatur setiap informasi dokumen itu kelasnya apa setelah 5 tahun. Ada yang dihapus, ada yang permanen, ada yang ditinjau ulang. Nah, untuk ijazah ini itu disebut bahwa syarat pencalonan presiden dan calon presiden itu adalah permanen, tidak boleh dihapus sama sekali, tidak boleh dihilangkan. Nah, kalau yang sifat-sifatnya misalnya administratif itu bisa dihapus.
Tapi tentunya dihapus juga nggak sembarangan, itu harus dinilai kembali Ya. kemanfaatannya seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, tadi Anda mengatakan kaitannya menurut saya dengan panjang lebar yang Anda terangkan dengan keterbukaan informasi publik. Apakah setelah 5 tahun ijazah seorang presiden itu harus dipublikasikan? Dengan sendirinya harus dipublikasikan. Jadi apa yang dilakukan selama ini, baik itu Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Kearsipan Daerah, KPU dan sebagainya, itu menurut Anda itu tidak benar? Sebenarnya yang menjawab ini sudah dijawab oleh KPU pada saat kita sidang di KIP, bahwa pada saat pemilu pun itu sudah dipublikasikan. Ya. Jadi kita jangan mundur lagi 5 tahun. Pada saat arsip itu tercipta, itu sudah harus diketahui publik. Ya. Apalagi 5 tahun kemudian seperti itu. Ya. Nah, konteksnya 5 tahun ini adalah untuk kepentingan arsip, bukan untuk publikasi. Jadi untuk kepentingan arsip ya, Iya. bukan untuk kepentingan publikasi. Bukan. Ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan supaya masyarakat tercerahkan. Anda motivasinya apa? Apa Anda motivasi politik atau saya mendengar Anda dulu sesungguhnya adalah pendukung Pak Jokowi, benar atau tidak? Benar. Benar ya. Iya. Anda juga memiliki atribut-atribut. Mungkin saya berat Baju. Kalau baju ya. Punya, baju kotak-kotak punya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, motivasi Anda apa dengan mengadakan penelitian seperti ini? Kan Anda sebagai pendukung Pak Jokowi, kenapa Anda melakukan penelitian seperti ini? Saya kan di sini berfungsi sebagai, saya banyak entitas dalam sosial, saya banyak entitas ya, ada akademisi, ada mungkin beberapa gerakan-gerakan aktivis ya. Tapi dalam hal ini saya berentitas sebagai akademisi, seorang doktor kebijakan publik yang punya tanggung jawab sosial sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Bahwa saya juga selaku dokter punya andil untuk menerapkan ilmu saya menyelesaikan permasalahan bangsa. Ketika saya melihat permasalahan ijazah ini sudah makin melebar sesama anak bangsa, saya merasa waktu itu informasi ini, permasalahan ini timbul karena adanya asimetris informasi. Asimetris informasi. Iya. Karena satu sisi ada yang sudah pernah lihat ijazahnya, malahan sudah pernah pegang. Satu sisi ada yang melihat pun belum pernah. Seperti itu. Makanya saya pikir saya harus menghadirkan ijazah ini ke ruang publik. Makanya saya melakukan penelitian kajian-kajian dan saya menemukan bahwa ada sekitar 8 kementerian lembaga yang berpotensi menyimpan ijazah ini. Dan itu yang saya sebut tadi, termasuk ANRI dan turunannya, dan KPU dan turunannya, termasuk Senek, dan bahkan saya juga beberapa BUMN. Seperti itu. Ya, salah satu jawaban Anda adalah ingin ijazah itu dibuka di ruang publik. Ya. Ya, pertanyaan saya, apakah itu sudah dilakukan oleh negara ini? Entah itu KPU, entah itu ANRI, entah itu LKD, entah itu siapapun, apakah pernah dibuka ijazah asli Pak Joko Widodo? Setahu saya yang membuka itu publik, dan itu pun data sekunder, bukan asli. Jadi hari ini yang Anda dapatkan data sekunder? Iya. Anda belum pernah mendapatkan data asli? Belum. Pertanyaan terakhir ya, karena nama Anda sangat terkenal di Wikipedia ya. Saya tergelitik untuk menyampaikan pertanyaan terakhir. Apa dasar pemikiran utama Anda meminta Mahkamah Konstitusi itu menyatakan pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu itu inkonstitusional bersyarat? Apa maksud Anda? Itu dimaknai di pasal di turunan PKPU-nya itu dimaknai tanpa harus melakukan autentikasi. Anda menghendaki itu harus wajib autentikasi. Seperti itu. Ya. Dan itu yang akan Anda lakukan di dalam waktu mendatang. Ya. Terima kasih dari kami. Mungkin ada teman lain? Cukup. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat RH sekalian, jumpa meneh di channel yang berbahagia ini. Jadi walaupun menjadi lawyer Roy, Rismond dan Tifa, tetapi RH sudah lama harus jalan lagi gitu loh. Sudah lama tidak mengundang Kangen Mas Roy kita dengan konten-kontennya sebagai narasumber, padahal ini narasumber yang menurut istilah dari Muhammad Sobar itu reliable dan valid. Reliable dan valid. Terima kasih Mas Roy. Ya.
Luar biasa, semalam kita bertemu di program Rakyat Bersuara, iNews, nggak boleh disebut iNews-nya kan? Iya, nggak boleh. Kemudian jangan. Mas Roy dari program Rakyat Bersuara yang baru selesai kira-kira pukul 12 atau 00 tersebut, Iya. datang ke Solo untuk menghadiri sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Sebenarnya nama resminya Surakarta atau Solo ya? Surakarta. Surakarta ya, Pengadilan Negeri Surakarta. Ya. Dan tiba-tiba hari ini kita bertemu lagi di CNN Indonesia. Nggak perlu disebutkan ya, di CNN Indonesia di perlu. head to head. Iya. Dan setelah head to head dan ini malam juga menjelang dini hari langsung Menunggu ditangkap. sahur. Ya, Menunggu menunggu sahur yang sahur pertama. ditangkap RH Ya. Channel ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf Selamat. lahir dan batin. Siap. Tetapi kebenaran harus dicari terus. Betul. Ya kan? Ya. Karena bagaimanapun yang benar harus dikatakan benar, yang salah tidak boleh ditutup-tutupi. Mas Roy, Ya. menarik tentunya bisa diceritakan perkembangan citizen lawsuit yang ada di Oke. Solo. Kok Mas Roy tiba-tiba memberikan keterangan ahli dan kemudian fasenya sudah tahap mana? Ya, Silakan. Jadi izin sebelumnya karena tadi Bang Refli juga sudah menyebutkan, jadi memang perjalanan yang agak heroik ya. Karena semalam sebelumnya kita nggak boleh sebut ya di Rakyat Bersuara, di iNews. Itu memang kebetulan karena mulainya terlambat. Memang terlambat karena harus menunggu sidang isbat kemarin malam ya, dan itu baru selesai sekitar jam 8 dan acaranya baru dimulai jam 8, biasanya kan dimulai jam 7. Biasanya selesai jam 11, lah ini selesainya jam 12 saking ramenya. Jadi pilihannya adalah memang saya sudah perkirakan kalau kemudian itu selesainya jam 10-an atau jam 11, jam 10 kita bisa naik kereta malam. Kereta yang paling malam dari Jakarta. Tapi karena saya sudah yakin ini biasanya Rakyat Bersuara tuh panjang, saya sengaja nggak milih kereta tetapi memang pilih perjalanan darat. Dan itulah pilihan yang paling masuk akal. Karena kalau naik flight pagi hari nggak cukup waktunya, karena flight pagi itu hanya ada jam 8. Jam 8 itu nanti landingnya masih jam 9, dia di Sumarmo, ya kalau tepat, kalau delay nanti bisa terlambat karena sidang dimulainya jam 10 tepat. Setengah 10 kita sudah harus di PN Negeri Surakarta. Jadi saya jalan darat semalam ya gitu, dan baru sampai ya maklum lah jalan daratnya itu karena bersama dengan rombongan besar ya, kita benar-benar ini patungan jalannya ya, pakai IAS ya, pakai kendaraan besar, kemudian kita mampir dulu di rest area. HIAC ya. Ya? HIAC. HIAC. High Ace. High Ace ya, itu iklan tapi Biantoro, tapi zaman dulu. bukan eng-eng-eng, Oh, bukan lain ya ini. HIAC, High Ace gitu ya itu. Tapi High Ace yang baru, kalau dulu kan High Ace yang mata bulat itu. Nah, terus sempat juga kita menunaikan sholat subuh juga di Pemalang ya, di kilometer berapa 366A kalau nggak salah rest areanya. Kemudian kita baru sampai jam 8 ya di Solo. Rest bentar dan memang kami semua rombongan itu memang belum berpuasa pada hari karena kita mengikuti pemerintah ya. Jadi besok kita baru berpuasa. Nah, jadi sidang dimulai setengah 10. Kita masuk setengah 9 dan sidang dimulai jam 10. Dan itu menarik karena ada 2 ahli yang dihadirkan. Saya yang pertama, kemudian yang kedua adalah Dr. Rismon Hasiolan Sianipar yang menjadi, dan kemudian saya awalnya memang dipersilahkan untuk melakukan presentasi tentang mulai dari awal masalah atau causa prima ketika kemudian disebut-sebut ijazah itu ya, ijazah yang 99,9% palsu. Jadi saya jelaskan runtut ya, mulai dari penampakan ijazah yang pertama. Ini sebenarnya materi ini mirip yang pernah kita bahas dulu di RH Channel ya, tapi ini sudah yang update yang terakhir ya. Dan kemudian ada penampilan ijazah Jokowi yang waktu itu dimunculkan. Kalau yang pertama ini adalah ketika Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta itu menunjukkan ijazah dalam versi spesimen yang pertama, yaitu lipatan. Ya, fotokopi dan itu lipatan, ya gitu. Fotokopi dan itu lipatan. Dan ini pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ya, ini kan dulu pernah ya kita tampilkan di RH Channel. Kemudian spesimen yang kedua yaitu yang ditampilkan oleh Dian Sandi, unggahan Dian Sandi. Itu pada tanggal 1 April tahun 2025. Yang ini adalah tadi saya sebut di sidang. Ini adalah ketika RRT, Roy Respondentiva itu meneliti pertama kali unggahan yang berwarna. Jadi ijazah yang berwarna itu baru ada ketika Dian Sandi mengupload ini. Sebelumnya tidak ada. Jadi ini penting banget ya. Saya tadi menunjukkan kenapa ini penting banget Dian Sandi, karena dari situlah sebenarnya bisa dipastikan Dian Sandi utama itu adalah yang harusnya didekatkan
dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Karena di pasal 32 jelas betul, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan lain sebagainya itu melakukan mengunggah, ya, kemudian membuat dapat diaksesnya sebuah dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik. Sebelum Dian Sandi tidak ada unggahan berwarna yang diunggah oleh siapapun, bahkan oleh Jokowi sekalipun, ke dalam sistem elektronik. Jadi tadi saya tandaskan betul, karena itu adalah esensi dari pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ya, karena Dian Sandi juga mengatakan itu asli. Mas Roy, klarifikasi dulu ya. Ini pasal 32 35 ini pernah berubah nggak? Tidak. Oh, kalau tidak pernah berubah jangan dibilang Undang-Undang 1 2024 karena saya Oke. orang hukum. Ya, Tetap ya. Undang-Undang 14 tahun 2008. Ya. Ya. Karena Gitu. Kalau dia berubah baru dia. Ya, karena itu adalah undang-undangnya kan pernah 2 kali direvisi. Ya, ketika kami dulu menyusunnya di 11 2008, direvisi tahun 2016 jadi Undang-Undang Nomor 19, kemudian direvisi lagi jadi Undang-Undang 1 2024. Terima kasih koreksinya. Ya, dan kemudian ketika ada penampakan ijazah lagi yang kemudian itu berusaha diluruskan oleh orang namanya Andi Aswan pada tanggal 19 November dan 25 November tahun 2025 yang lalu. Ya, jadi ijazahnya aslinya miring, tapi kemudian dikoreksi menjadi seolah-olah lurus oleh Andi Aswan. Dan itu bilang itu scan asli. Nah, malam ini ya, silahkan ditonton juga di YouTube-nya CNN di Head to Head ya, pada sekitar menit atau sekitar jam 21 lebih 40-an ya, itu kira-kira menit ke lebih dari 1 jam siaran itu ada fakta baru yang terungkap, dan ini menambah kebohongan dari Andi Aswan, yaitu ketika Pak Rifai ya, itu adalah lawyer resmi dari Pak Joko Widodo, itu mengatakan ijazah Jokowi yang bentuknya analog yang dia sebut itu ijazah belum pernah di-scan. Sekali lagi, ijazah itu belum pernah di-scan. Jadi saya tandaskan, berarti tidak ada scan yang pernah keluar, tidak ada. Wah, itu langsung kelihatan buruk sekali tadi si Andi Aswan ya gitu. Jadi dan itu tadi presenternya Mbak Elvira itu langsung senyum ngakak ya gitu, karena melihat bahwa itu fakta baru yang terungkap. Kenapa yang dilakukan itu merusak? Andi Aswan ini sudah merusak ya. Logo UGM itu jadi rusak. Yang tadinya lurus jadi kemudian dalam bahasa Jawa itu pating pletrot. Pating pletrot itu apa? Ini menjadi tidak simetris. Yang tadinya bentuknya bagus menjadi tidak simetris. Ini saya katakan semua di persidangan, termasuk bagaimana, ini nggak perlu saya ulangi detail ya, dulu pernah kita bahas soal ELA, Error Level Analysis. Ya, ijazahnya Jokowi itu jelas error kalau digunakan ELA. Ya, jadi itu menunjukkan itu banyak rekayasanya. Bahkan ketika di ELA full, gambarnya menjadi tidak berbentuk sama sekali. Gambar yang tidak berbentuk semacam ini, itu jelas menunjukkan itu adalah banyak rekayasa di dalamnya. Bahkan tadi saya terangkan, ini agak lama saya tadi menerangkan soal luminance and gradient di sidang. Karena ketika ditampilkan itu jelas betul. Kalau kita lihat pada foto, ya pas foto yang ditempel, itu jelas betul pas fotonya ditempel di atas cap. Jelas betul kalau dengan luminance and gradient nama. Ya, jadi tidak betul ada yang disebut lintasan merah, itu sama sekali nggak ada. Jelas bahwa capnya dulu, baru kemudian fotonya ditempel di atasnya. Tidak ada lintasan merah, ya, atau lintasan cap. Saya juga tadi sampaikan soal histogram analysis. Ya, ini pernah kita bahas waktu di studio RH Channel waktu itu. Kemudian kita bahas soal identifikasi dengan 3 ijazah pembanding. Ini tadi ada hakim yang kemudian sangat cermat. Jadi dia menanyakan ijazah 1115 Pronojiwo, ijazah 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih. Mas Roy, soal ijazah pembanding itu ya. Ya. Ada nggak informasi yang didapat Mas Roy itu termasuk 13 dari pembanding yang dikatakan oleh di dalam gelar perkara khusus? Gini, ini memang tidak transparansinya pemeriksaan yang ada. Kalau dilihat dari satu angkatan mahasiswa yang katanya mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 80, kan ada sekitar 68 ya gitu yang kemudian ada. Apakah 13 ini termasuk? Masalahnya adalah tidak ada satupun nama yang berani dikeluarkan dari itu. Tapi yang jelas begini, mereka ini adalah mereka yang berani posting. Jadi kenapa ini saya berani tampilkan juga? Karena Pronojiwo itu posting. Kemudian Sri Murtiningsih posting meskipun dengan fotonya ditutup. Kalau almarhum Hari Mulyono, ya jelas tidak mungkin posting sendiri karena beliau sudah wafat.
Tapi itu ditampilkan, fotokopi ijazahnya ditampilkan oleh Sigit Sunarta ketika hari yang sama ketika Pak Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM waktu itu menampilkan ijazah dari Jokowi ya gitu yang atau yang itu disebut ijazahnya Jokowi. Ya, itu. Jadi waktu itu menampilkan ini dalam adegan di YouTube ini Sigit Sunarta juga kemudian menampilkan fotokopi ijazah yang lain yaitu adalah ijazahnya Hari Mulyono. Nah, ada satu yang menarik mungkin ini baru malam ini kita ceritakan juga. Menariknya kalau ijazahnya milik yang disebut milik Joko Widodo itu kalau sebagai alibi katanya ijazahnya displaynya dilipat. Ijazah almarhum Hari Mulyono kok tidak terlalu terlipat ya. Jadi artinya menyimpannya gimana? Gitu loh Fakultas Kehutanan tuh. Jadi artinya kalau ini tampak betul dilipat, ijazahnya almarhum Hari Mulyono yang ada di bawahnya itu tidak tampak sangat terlipat. Jadi ada ibaratnya ada suatu perlakuan yang berbeda dari ijazah yang pernah kemudian simpan oleh Universitas Gadjah Mada. Jadi saya kemudian tadi di sidang, dan ini kita buktikan di sidang loh, di bawah sumpah saya menjelaskan soal identifikasi. Dan ini tadi yang menarik, yang mencotot yang di tengah itu seperti apa mencototnya. Tadi saya jelaskan dengan detail, akhirnya para hakim itu benar-benar bisa melihat ya mencototnya dan saya jelaskan prinsip ketika percetakan itu adalah percetakan itu menggunakan film, menggunakan plat dan plat itu dikunci dulu pakai di mesin offsetnya, kemudian menguncinya biasanya pakai kunci L supaya dia nggak lari-lari. Dan kalau itu ijazah pada batch yang sama, misalnya mencetak 100 ijazah, 100-100-nya sama. Tidak mungkin ada yang bergeser 1 mili apalagi 1 senti. Tidak mungkin. Jadi kalau itu bergeser, pasti itu dari batch yang berbeda. Karena apa? Sempat ditanyakan, ijazah yang asli UGM ini, milik almarhum Pak Bambang Rudiharto ini, kok beda juga? Iya beda, karena batch-nya beda. Ini ijazah yang dikeluarkan pada bulan Mei tahun 1985. Mas Roy waktu menjelaskan pakai slide presentasi ya? Pakai. Oke. Pakai. Yang disediakan pengadilan? Yang disediakan pengadilan resmi. Oke. Jadi dan saya tidak perlu memegang laptop sendiri. Jadi file ini pun sudah dimiliki oleh pengadilan, ya Pengadilan Negeri Surakarta, dioperasikan oleh petugas panitranya di sana, ya gitu petugas yang ada di meja panitra. Kemudian jadi artinya tuh dan sebelumnya saya juga menjelaskan soal skripsi. Nah ini yang menarik banget tadi, karena skripsi ini adalah primary evidence, bagaimana pernah saya katakan di RH Channel. Kami menerima ini ya, bukan hanya saya Dr. Tifa Husiati Asuma dan Dr. Rismon Hasiolan Sianipar menerima secara resmi dari pihak Rektor UGM, Prof. Wening Udasworo sebagai Wakil Rektor 1, Dr. Ari Sujito sebagai Wakil Rektor 4 di ruang 109 pada tanggal 15 April 2025 yang lalu. Jadi ini barangnya kita pegang, kita teliti, saya foto dengan kamera profesional. Dan ini harus diakui, ini berbeda sama sekali dengan orang lagi-lagi Andi Asuhan yang selalu menantang saya dengan saya punya filenya. Sudah jelas filenya dulu itu hanya berupa PDF. PDF itu print descriptive file. Itu file yang dikompres untuk kepentingan ditukar-tukar pada medsos. Itu bukan file asli. Yang saya miliki itu filenya RAW. RAW itu adalah file untuk identifikasi lebih tinggi dari JPEG. JPEG itu Joint Photographic Expert Group yang biasa digunakan untuk format fotografi kalau dia mau dikirimkan dalam bentuk terkompresi. PDF juga terkompresi. Nah, di sini terlihat betul bahwa halaman judulnya ini adalah kertasnya baru, ya kertas yang sangat putih. Sedangkan halaman prakata ini kertasnya kertas lama dan ini yang asli. Kalau saya bilang ini yang bukan asli ya, tapi ini milik yang original, adalah milik skripsi entah milik siapa, yang di situ ada penulisan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, itu yang benar, karena pada tahun 85 Prof. Ahmad Sumitro belum melakukan pidato pengukuhan guru besar, karena beliau pidato pengukuhan guru besar itu pada tanggal 22 Maret 1986. Tapi kenapa di halaman ini tertulis profesor? Ya ini kesalahan fatal yang seharusnya jelas-jelas sudah menggugurkan maaf sekali lagi, menggugurkan skripsi itu ya, skripsi yang tidak pernah diuji, tidak ada nama Pak Kasmujo juga,
tidak ada lembar pengujiannya, itu tidak sah. Kesimpulannya tadi saya bacakan, ya, kausa primanya itu justru dari statement Jokowi sendiri di hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2013, ya. Kemudian di situ yang kedua adalah postingan Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April 2025, ya. Kemudian itu yang berwarna. Kemudian ditampil Andi Aswan mencoba kemudian melakukan koreksi, ya gitu, dan dia seolah-olah mengatakan ini scan asli, dan hari ini benar-benar terbantahkan di layar CNN, ya, karena dari Pak Rifai mengatakan belum pernah di scan, jadi benar-benar bohong lagi orang itu, ya gitu, karena dia mengatakan itu scan asli. Kemudian semua analisis baik itu LI, histogram, luminance and gradients dan saya tunjukkan. Kemudian juga ijazah asli saya tunjukkan juga milik salah seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM, almarhum Bapak Bambang Rudiharto, ya, yang dulu pernah ditampilkan pada sidang Citizen Lawsuit sebelumnya beberapa minggu yang lalu, dibawa oleh adiknya yang namanya Pak Rujito, ya, Pak milik almarhum Pak Bambang ini. Kemudian uji ELA, luminance gradient dan lain sebagainya sudah kita lakukan. Kemudian juga logonya menjadi rusak ketika kemudian dikoreksi, pas fotonya aneh milik Jokowi. Kemudian juga ijazah saya bandingkan dengan 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Murti Ningsih, ya, ijazah Jokowi itu tidak identik. Padahal 3 ijazah sebelumnya identik, ya. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu tertulis menjadi profesor, padahal harusnya belum, karena beliau belum melakukan pidato guru besar. Dan ini berkali-kali Andi Aswan lagi yang kemudian mencoba, ini orang ini udah bukan lulusan UGM, dapat berita dari orang-orang nggak jelas, ya, mencoba mengatakan itu sudah keluar SK-nya. Saya selalu tanya, SK-nya keluar tanggal berapa, tahun berapa, terlalu nggak bisa jawab, ya, hanya terus melakukan narasi-narasi saja. Tidak ada skripsi yang pernah diuji, maka itu tidak lulus, dan kemudian ijazahnya 99,9% palsu. Dan kemudian tadi persidangan untuk saya, Bang Refli, itu berlangsung, ya, mendengarkan kesaksian saya maksudnya. Mulai kesaksian ahli saya itu berlangsung sampai kira-kira jam 1 siang, dan kemudian setelah Mulainya itu dimulainya pukul 10. Oke. Dan setelah itu saya pamit, ya, saya balik harus terpaksa melalui Adi Sumarmo karena mengejar waktu untuk tampil malam harinya di acara yang nggak boleh disebut head to head CNN. To head, ya. Nah, Kita gitu. nggak salah sebut CNN Indonesia. Iya, karena itu di situ ada fakta yang terungkap tadi bagus sekali, tidak pernah di scan. Mas Roy, Ijazah dalam itu. 3 Ya. jam itu, ya, biasanya kan orang merasa jenuh untuk mendengarkan pemaparan. Yang Mas Roy rasakan, apakah hakim terutama, yang paling penting kan majelis hakimnya, apakah cukup antusias dan mereka Sangat paham? antusias, Ya. Bang, sangat antusias. Ini tidak mengada-ada, ya. Silakan lihat beberapa YouTube yang ada YouTube RH juga kan tadi yang ada di sana. Kemudian ada teman-teman yang lain lah gitu. Bahkan ada juga yang live streaming, ya, beberapa media mainstream tadi live streaming. Meskipun sebenarnya tidak boleh secara live, tapi teman-teman mengakali dengan live delay. Gitu. Jadi 15 menit dipotong, live lagi 15 menit, diputarkan lagi rekamannya 15 menit, putarkan lagi. Dan itu tampak banget, ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Pak Dr. Taufik, pertanyaan-pertanyaan dari tiga majelis hakim bertanya semuanya, dan pertanyaannya dengan antusias semua, karena yang satu menanyakan soal meletot tadi, mencotot tadi, yang satu menanyakan soal prosedur yang saya lakukan, kemudian yang lain bertanya soal skripsi. Jadi artinya saya berterima kasih, ya, kepada majelis yang sudah serius melakukan persidangan dengan baik. Dan tadi ada yang lucu, ini saya harus bilang, ya, dari kuasa hukum Pak Jokowi, Pak E.B. Irfan, awalnya memang ketika ini belum itu sudah menolak. Saya ditolak, ya, dengan dikatakan ini yang bersangkutan sedang dalam proses untuk kami laporkan, gitu, ya. Padahal yang melaporkan sebenarnya bukan Pak Y.B. Irfan, yang melaporkan kan kuasa hukum yang lain, gitu. Tapi ya saya senyum aja, ya. Wah, cerita panjang lebar. Dan lucunya ketika diberi kesempatan, Pak Y.B. Irfan bertanya sangat panjang. Mungkin berapa menit, ya, dia bertanya. Saya biarkan dulu ketika bertanya.
Ya, jadi dia bertanya prosedur saya melakukan penelitian, apakah sudah melakukan konfirmasi, kemudian sampel penelitiannya apa, bla 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 bla. Setelah itu saya cukup menjawab, Majelis Hakim, saya mohon maaf sebelumnya, sependek pengetahuan saya, kalau ada kuasa hukum yang sejak awal sudah menolak dan minta supaya hakim tidak mempertimbangkan kesaksian saya, keahlian saya, kesaksian ahli saya, apakah perlu saya menjawab? Majelis Hakim kemudian menjawab, ya nggak usah, kalau begitu kan cukup dicatat saja, ya sudah, jadi saya nggak perlu menjawab gitu. Nah itulah makanya satu hal yang sangat unik tadi, kalau ke kuasa hukum dari pihak dari UGM, pihak dari Prof. Wening dan juga pihak dari Prof. Ova, tadi saya tanya juga, Anda menyaksikan nggak atau menolak? Enggak Pak. Kami menyetujui ini kesaksian ini. Oke, ya udah, tanya, dan itu tanya detail soal percetakan. Jadi Kalau saya boleh, belum membenarkan soal kalau boleh percetakan. Ya. selain kuasa hukum Pak Jokowi, Ya. kemudian kuasa hukum UGM, ya. Kuasa hukum Polri datang. Datang tapi tidak bertanya. Kemudian KPU Solo ya? Sorry. Tadi maaf. Tadi pokoknya ada satu lagi ibu-ibu, saya tidak tahu itu kuasa hukum Polri atau kuasa hukum KPU tadi. Oke, kan yang digugat KPU Solo ya? Tidak bertanya. Oke. Tapi tidak menolak. Mas Gitu. Roy, ini ada satu hal yang kemudian kita terpaksa menganalisisnya, Ya. walaupun mungkin sedikit spekulatif, tapi based on fakta yang ada. Silakan. Tidak ada persidangan gugatan terhadap ijazah Jokowi ini yang lanjut kepada proses pembuktian. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Semua itu di NO kan? semua di NO kan. Ya. NO itu bukan berarti menang secara substantif. Enggak. Tapi yang namanya pengadilan melakukan yang namanya self restriction ya. Betul. Dia Artinya membatasi dirinya seolah-olah sendiri. menganggap mereka tidak Berwenang. berwenang. Jadi ya kan, mereka gitu. Aneh. dalam hukum itu memang ada yang namanya yang aktif, ada yang namanya membelenggu diri sendiri, restrictions ya. Itulah. Nah, Apa istilahnya need overclock gitu ya. iya, fakrat ya. Nah, kan? itulah Nah, pokoknya. jadi gitu. jadi begini, ketika sidang di Pengadilan Negeri Surakarta ini masuk dalam tahap pembuktian, maka pertanyaan publiknya adalah serius nggak ini Pengadilan Negeri Surakarta ini, satu ya, dalam pengertian majelis hakimnya. Ya. Yang kedua, ada kesan pihak Pak Jokowi menyepelekan sidang ini dengan cara dia tidak pernah datang, ya. tidak pernah datang dan tidak pernah mendeploy pasukan dari Jakarta yang selama ini warawiri berdebat dengan kita kan. Seolah-olah dia yakin bahwa pengadilan pasti menolak atau ujung-ujungnya nanti bengkok. Walaupun terbukti tetapi tiba-tiba bengkok. Ya. Nah, feeling Mas Roy sendiri ketika hadir di sidang itu seperti apa sesungguhnya? Gini, sebelum sidang saya justru mendengar kabar bahwa Mas harus hati-hati karena nanti ada banyak termul gitu. Dan waspadai. Waduh, apa ini kok belum sudah harus begitu. Dan bahkan ini jujur, ketika berangkat dari tempat saya mandi ya, sebelum itu Pak Dr. Taufik sudah, jangan keluar dulu Mas. Tunggu dulu sampai benar-benar aman. Saya bilang enggak. Saya selalu positive thinking gitu. Jadi artinya kita keluar, dan alhamdulillah begitu keluar langsung sambutan dari masyarakat. Ya biasalah, karena saya khawatirnya apa, kalau kita kemudian buru-buru ntar dikira kita nggak memperhatikan mereka atau sombong gitu ya, karena kan orang banyak kemudian salaman, foto dan lain sebagainya. Oke, saya tetap melakukan itu, dan itu cukup panjang tadi. Dan kekhawatiran yang tadi katanya sidang itu akan dipenuhi oleh termul, awalnya memang kami masuk ruangan tuh berdesak-desakan gitu, tapi ternyata setelah sampai dalam justru kebanyakan isinya adalah teman-teman media gitu lah, media, dan kemudian ada YouTuber. Nah memang saya nggak bisa tahu ya mendeteksi YouTubernya tuh YouTuber yang akal waras, YouTuber yang benar, atau YouTuber dari pihak mereka. Tapi yang jelas persidangan berlangsung dengan sangat baik, bahkan sesekali ada ketawa, sesekali ada tepuk tangan, tapi itu nggak boleh sebenarnya di persidangan. Tadi diingatkan oleh hakim majelis ya, itu jangan pakai tepuk tangan gitu. Ketika kemudian ada beberapa, misalnya saya ditanya apakah perlu ya itu dihadirkan ijazah yang asli. Saya bilang kalau memang pembuktian ya sebaiknya memang ijazah analognya harus hadir. Apalagi sudah ada presidennya. Ijazah milik almarhum Bambang Rudiharto itu dihadirkan dan dilihat semuanya. Bahkan saya melihat YouTube itunya, ijazah yang ukurannya A3 itu Bang Refli itu dihadirkan dan sampai diperiksa
semua. Lah kalau semua diperiksa begitu harusnya ijazah yang sama, ijazah yang disebut-sebut ijazahnya Jokowi itu dihadirkan juga. Karena ijazahnya almarhum Bambang Rudiarto itu jelas betul ada yang namanya emboss, ada yang namanya watermark, ya, dan ada tanda-tanda untuk keaslian ijazah. Sementara ijazah Jokowi tidak ada dihadirkan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi fairnya pertandingan, ya, yang satu ada hadir dan yang satu tidak ada, itu sama saja dengan sebenarnya sudah menang WO harusnya. Nah, kalau ditanya apakah feelingnya nanti ini akan dimenangkan atau tidak, saya terus terang tidak bisa meramal itu, Mas Refli, karena saya sih tetap positive thinking aja. Apa yang tadi saya sampaikan sebaik-baiknya, sama sekali tidak ada kemudian kita ragu-ragu atau takut ya kalau ini nanti diterima atau enggak. Yang penting kita berdoa saja agar majelis hakim dan semuanya itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa mesidangkan atau katakanlah bisa memutuskan nanti sebaik-baiknya demi masyarakat. Itu aja kalau yang saya pikir. Iya, yang menarik lagi adalah sidang ini kan gemanya tidak sampai ke Jakarta, ya, luar biasa. Iya. Ya adalah 1-2, tetapi tidak seperti misalnya penersangkaan RRT Roy Rismond dan Dr. Tifa yang belum disidang saja orang sudah ribut, ya kan? luar biasa. Ya. Padahal kalau kita bicara tentang pembuktian ijazah ini sedang berlangsung di CLS ini, Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Menurut Anda apa yang terjadi sesungguhnya sehingga justru dihindari oleh Pak Jokowi kemudian tidak menarik perhatian masyarakat? Ya, mungkin gini. Memang masyarakat pun sebenarnya bertanya-tanya, apa sih artinya CLS, Citizen Lawsuit itu? Ya, apakah memang betul di CLS itu bisa dibuktikan pembuktiannya? Karena memang ada. Saya orang awam hukum ya, Bang Refli yang lebih tahu soal hukum. Karena kan ada disebut-sebut itu kan hanya sidang perdata. Itu selalu begitu. Disebutkan hanya sidang perdata, bukan sidang pidana untuk membuktikan. Loh, saya bilang justru pembuktiannya ada di situ. Ya, perkara itu kemudian dianggap atau diremehkan, nah itu biar masyarakat yang menilai. Gitu. Yang jelas di sidang apapun kami tetap siap. Kami tetap kemudian membuktikan yang terbaik. Seperti ini. Jadi ini scan ijazah asli dari almarhum Bambang Rudiarto ini yang pernah ditunjukkan aslinya loh, waktu itu pernah ditunjukkan beberapa minggu yang lalu di sidang Citizen Lawsuit. Ini kan pertama kali dihadirkan aslinya waktu itu, dan saya pun juga menghadirkan scan asli tadi, dan itu membuktikan jelas tidak ada jelas ini ada lintasan stempelnya, ada emboss di tanda tangan rektor, mark. Artinya apa? Kalau kita mau melihat ya, sidang CLS ini udah luar biasa. Menjadi forum yang sangat transparan, tapi satu mungkin karena diselenggarakan di bukan ibu kota provinsi, bukan ibu kota negara. Coba kalau sidang ini di Jakarta, pasti kamera yang datang atau media menjadi liputan nasional, gitu ya. Kedua, nah bisa jadi sih mungkin ada sedikit kecurigaan gitu, mungkin saja ada upaya untuk mengecilkan gitu. Dan membuat media itu tidak kemudian melakukan explore yang sangat besar terhadap Tidak menjadikan ini. headline. Iya, tidak menjadi. Tapi tetap pemberitaannya ada kok gitu. Meskipun ya tidak sebesar kalau misalnya itu dihadirkan. Dan kemudian yang berikutnya adalah karena mungkin yang dihadirkan bukan orang. Kalau yang dihadirkan tuh orang yang sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Meskipun sempat juga Pak Komjen Ugraseno hadir ya minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Kemudian ada teman-teman KKN-nya yang katanya itu teman KKN, kata yang lucu banget waktu itu. Ya Bu Yohana atau apa yang malah ada istilah cek. Kemudian Pak Karno yang katanya anaknya Pak Sentu atau apa itu ya, yang kemudian malah kesaksiannya lucu banget. Yang tadinya dulu di liputan salah satu media dia dengan lantang menceritakan soal gitar listrik, ketika di sidang kicep dia, ya nggak berani menceritakan dengan sangat detail gitu. Mungkin karena disumpah gitu. Kalau di liputan kan sangat detail. Ya mungkin itu Mas. Tapi artinya saya tetap melihatnya ya kita dukung aja gitu sidang ini.
gitu. Dan itu kan sebenarnya membuktikan kalau ada yang pernah janji-janji dengan lantang ya, saya akan buktikan nanti ijazahnya. Mana ini pembuktian ijazahnya itu ada di citizen lawsuit ya, bukan pada sidang ketika yang itu sekarang masih P19 di Polda Metro Jaya. Karena di sana itu adalah yang dituntut adalah soal pencemaran nama baik dan atau fitnah, bukan soal ijazah gitu loh. Jadi itu yang seharusnya masyarakat juga mengetahui kalau mau melihat keaslian ijazah, dukung citizen lawsuit ini. Gitu. Mas Roy, ini terakhir ya. Tambahan, ini polemik mengenai permintaan penghentian penyidikan. Ya. Orang selalu bilang SP3, oke lah sama saja. Tetapi bahasa kita adalah penghentian penyidikan. Ya. Dan tentu tindakan Bala RRT, Barisan Pembela Roris Montiva ini kan atas sepersetujuan prinsipal. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Mas Roy setuju dengan permintaan atau mendesak sesungguhnya Irwasum agar dalam tanda kutip cawe-cawe ya untuk agar ini bisa dihentikan penyidikan dan kemudian kita minta dibuka kembali yang di Bareskrim karena sudah melanggar prosedur. Nah, agar tidak simpang siur, apa yang Mas Roy pikirkan mengenai permintaan penghentian penyidikan? Apakah Mas Roy mau minta maaf, menyerah, sudah putus asa dan lain sebagainya? Silakan. Ini yang penting ya. Jadi artinya begini, ya ada memang mungkin pemaknaan dari masyarakat ya mungkin tidak bisa utuh menangkap apa yang dilakukan oleh kita semuanya. Menurut saya itu wajar. Kita tidak perlu menyalahkan persepsi dari masyarakat, ya karena dari satu perkataan dari 1.000 orang mendengar, mungkin yang 500 yang mendengar dengan seksama. Dari 500 hanya 250 yang kemudian bisa mengerti artinya. Dari 250 hanya 125 yang kemudian mencermati. Dari 125 menjadi kurang lagi. Mungkin hanya 1 orang yang benar-benar bisa mengerti maksud kita. Jadi nggak apa-apa. Tapi artinya gini. Kami selaku prinsipal, saya selaku salah satu prinsipal dari Bala RRT itu sangat mempercayakan penuh ya apa fungsi lawyer kami ya dari Bala RRT. Dengan segala hormat, saya juga menyatakan saya juga percaya penuh karena saya juga mengkuasakan kepada tim yang lain ya. Bahkan ada juga tim dari Muhammadiyah, tim dari dukungan Prof Denny Indrayana dan ada dukungan dari timnya Pak Didit ya dengan Tokham dan lain sebagainya. Itu semua kita percaya. Tidak ada lawyer yang akan mencelakakan kliennya. Saya percaya penuh, sudah pasti. Hanya caranya kan memang beda-beda. Dan cara itulah yang saya percaya penuh. Bahwa caranya itu misalnya harus melawan dengan keras. Cara itu misalnya dengan melakukan kejeniusan kalau saya pikir. Atau keahlian. Ya, atau kerincian di dalam membaca kemana. Itulah yang terjadi. Nah, itulah juga mungkin kalau ada orang mengatakan yang dilakukan oleh teman di seberang sana ya ketika kemudian disebut-sebut ada 2 tuyul memenuhi jin ifrit itu kan lawyernya juga mengatakan ini kejelian kami melakukan. Terserah mereka melakukan dengan minta maaf meskipun itu tidak diakui. Aneh kan, padahal kan yang namanya RJ restoratif justice itu adalah dengan ada permintaan maaf gitu loh. Tapi mereka tidak mengakui, terserahlah gitu ya mereka. Tapi yang jelas saya pun menandaskan kami tidak minta maaf. Ya, tapi memang ada peluang untuk kemudian melakukan SP3. Dan SP3 itu memang betul itu adalah surat perintah penghentian penyidikan. Dan itu sudah dikatakan oleh Bapak Komjen Purnawirawan Polisi Pak Ugroseno yang mengatakan prinsip SP3-nya kemarin itu salah atau cacat. Kenapa? SP3 itu 1 lembar, 1 SPK. Kalau kemudian 1 itu dilakukan SP3, semuanya SP3 itu yang dikejar tanpa perlu harus kami minta maaf. Jadi itu clear banget, jangan diplesetin. Kemudian kalau melakukan itu seolah-olah kami menjadi tuyul-tuyul berikutnya. Tidak, nggak ada tuyul berikutnya ya, gitu yang ada. Itu adalah kejelian dari tim kuasa hukum Bala RRT ini. Apakah kemudian tim, misalnya maaf ini saya sebut tim TAKKA kemudian melakukan upaya yang lain? Itu saya pribadi ya, saya tidak mewakili Dr. Tifa, tidak mewakili Resmond.
karena respon tidak ada kuasa di sana. Saya juga percaya penuh ya sahabat-sahabat saya Bu Kurnia Tridoyani, kemudian Pak Rostam Effendi, kemudian juga Pak Rizal Fadila juga bersama-sama dengan saya untuk kemudian mempercayakan pada tim kuasa hukum yang ada di TAKKA. Iya, itu ada caranya. Dan cara itu adalah cara yang biasa dilakukan oleh para lawyer. Nggak ada soal. Jadi yang jelas apa? Saya mempercayakan semuanya kepada tim lawyer. Dan yang paling penting, saya tetap percaya tidak ada lawyer yang akan mencelakakan para kliennya. Tidak ada lawyer yang mencelakakan prinsipalnya. Itu. Kecuali lawyer yang loyo. Enggak lah. Sudah menyerah. Iya. Jadi, Jangan, ini tidak menyerah. Ini tidak menyerah. Ya, justru ini melakukan hal yang jeli, melakukan hal yang kemudian smart ya, untuk mengambil langkah-langkah hukum. Dan itu saya percaya penuh pada kuasa hukum. Oke, jadi sedikit saya jelaskan juga ya, Sobat RH sekalian. Di dalam KUHP itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu ada 10 alasan yang bisa menyebabkan penyidikan itu dihentikan. Yes. RJ yang minta maaf, ganti rugi, itu biaya-biaya itu hanya salah satu dari 10 tersebut. Dan Bala RRT sebagai kuasa hukum dari Roy Rismond dan Dr. Tifa tidak mengambil jalan itu. Bahkan Refli Harun sudah mengatakan kalau RRT mengambil jalan minta maaf ke Pak Jokowi, saya keluar berhenti sebagai lawyer. Tapi yang diambil jalan ini adalah justru ini kejelian kita untuk melihat bahwa proses yang dilakukan baik di Bareskrim maupun Polda Metro Jaya cacat hukum. Sudah melanggar hukum baik undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang. Yang dilanggar adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Perkap 10 tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, dan kemudian ini yang kemudian kita ramu sebagai sebuah statement yang mengatakan bahwa demi hukum penyidikan harus dihentikan karena sudah cacat hukum. Nah, barang cacat mau dilanjutkan ke pengadilan, menurut saya nggak benar. Yang nggak benar juga adalah kalau forum untuk menghukum RRT itu kemudian kita jadikan prioritas. Karena prioritas kita ingin geser kembali ke gawang semula, yaitu pembuktian ijazah Jokowi yang sekarang sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. Kita akan dukung dan terus dorong di situ. Dan yang berikutnya adalah ya kita minta Bareskrim Mabes Polri seperti Pak Kasmujo, ahli RRT, topi merah dan lain sebagainya, kemudian petunjuknya juga banyak, kemudian surat-suratnya juga banyak, kemudian bukti-bukti elektroniknya atau dokumen elektroniknya juga banyak, percakapan rekaman-rekamannya juga banyak untuk menunjukkan bahwa 99,9% ini memang palsu. Mas Roy, closing statement. Siap. Jadi sekali lagi hari ini memang panjang, tapi terus terang seperti tadi kata Bang Refli adalah insya Allah kesaksian ahli saya atau pemberian keterangan ahli saya bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang yang pengen melihat sebenarnya apa yang terjadi dengan penelitian yang kami lakukan, ya Roy Rispontiva pada buku Jokowi White Paper. Dan itu tadi saya jelaskan dengan detail dan dengan antusias ditengarkan oleh semua forum yang ada, semua orang yang ada dalam forum sidang Citizen Lawsuit yang ada di Surakarta. Tentu kita akan terus bergerak ya gitu, dan sekali lagi saya percaya penuh pada sahabat-sahabat terbaik saya, pada para lawyer, kuasa hukum baik yang berada di Bala RRT maupun yang berada di sebelah ya gitu, karena saya memang ada di dua tempat itu untuk supaya apa? Ya supaya menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang dilakukan itu tidak ada yang bertabrakan dan tidak boleh ada yang mempertentangkan ya, karena semua tujuannya baik, semua tujuannya untuk membuktikan ijazah Jokowi 99,9% palsu. Itu closing. Oke, saudara sekalian, terima kasih banyak Mas Roy ya. Mudah-mudahan pulang dengan sehat walafiat karena perjalanan dan perjuangan masih panjang. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Luar biasa ya anunya, apa si anunya itu nempel begitu ya. Keren. Sudah ya, kita mulai ya.
Yuk. Ayo kita mulai. Kasih kode. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kawan-kawan media, jurnalis, youtuber dan lain sebagainya. Hari ini kita lanjut pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, pemberian keterangan ahli. Karena kalau ahli nggak diperiksa. Pemberian keterangan ahli, dan kami mendatangkan 2 doktor. Satu doktor Bona Muda, Bona Tua Silalahi ya. Dan kita tahu Dr. Bonatua memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat, yaitu tidak boleh salinan ijazah itu ditutup-tutupin. Jadi semuanya sama, beliau sudah mendapatkan salinan 2014 dan 2019. Dan kalau ngomong seperti itu, maka mirroring harusnya dengan dokumen aslinya. Karena tidak boleh yang diserahkan ke KPU itu ada dokumen yang lain. Nah, dokumen itulah yang kurang lebih diteliti oleh RRT. Jadi confirm sesungguhnya RRT meneliti dokumen yang sama dengan yang diserahkan kepada KPU, itu yang paling penting ya. Karena walaupun sumbernya dari Dian Sandi, tapi di antara Dian Sandi dan sama sebenarnya dokumennya. Jadi bukan dokumen yang berbeda. Yang jelas foto yang berkacamata itu. Itu satu hal ya. Yang kedua adalah ahli kita yang kedua adalah doktor, tapi saya harus sebutkan insinyurnya. Kalau beliau tadi ahli administrasi publik, kebijakan publik ya, ahli kebijakan publik, dan juga researcher pastinya. Kalau Bu Dr. Insinyur Leoni Lydia, alumni ITB, itu salah satu keahliannya adalah apa tadi, engineering, software engineering. Jadi dan apa? Dan information system. Jadi kalau Bang Bonatua akan membicarakan mengenai bagaimana informasi itu bisa diperoleh sebagai sebuah hak kita, karena beliau dealing with dengan undang-undang tentang kebebasan informasi publik, dan juga menceritakan bagaimana kemudian ijazah Jokowi akhirnya didapatkan. Dan nanti saya akan membacakan pernyataan pers dari Roy Suryo yang mengatakan ada perbedaannya ya. Kemudian kalau Bu Leoni nanti bicara mengenai lebih banyak tentang barangkali yang disangkakan kepada Roy dan Rismon soal image processing dan lain sebagainya, yang konon katanya menyebabkan ancaman hukuman sampai 12 tahun penjara. Ini orangnya ini 12 tahun penjara. Karena yang datang Bu Leoni dulu, maka Bu Leoni boleh memilih mau bicara duluan atau bicara belakangan. Boleh sekarang ya Pak? Oke, silakan. Sekarang mulai yang sekarang. Oke, silakan. Terima kasih kepada teman-teman media semua. Di sini saya kebetulan hadir untuk menjadi ahli di mana bidang keahlian saya tadi adalah sudah disebutkan software engineering, information system, dan knowledge management. Semua bidang ini beserta pengalaman praktis saya itu terkait ya, dan bisa diterapkan untuk memahami fenomena kontroversi dari ijazah Joko Widodo yang pernah digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar di KPU. Nah, saya akan menyingkat bahwa sampai sejauh ini saya masih tidak mengerti ya, kenapa teman-teman peneliti saya sampai dituduhkan sebagai dalam hal kriminal. Nah, sampai 12 tahun penjara itu. Ya. Ancamannya. Sebetulnya mata secara visual ya, sesuatu yang diteliti oleh teman-teman kami RRT, Bang Rismon terutama, skripsi ya, ijazah itu secara visual kita bisa melihat dan menilai titik-titik kontroversinya. Misalnya Bang Rismon itu meneliti 2 hal ya. Pada skripsi yang diteliti itu adalah lembar pengesahan, dan pada ijazah itu lintasan ya Bang ya. Nah, sebetulnya
Saya kebetulan ya itu lulusan angkatan 80-an juga pada masa era yang sama ya, masih sama dengan era Pak Jokowi lulus itu ya, di mana pada masa itu ya yang digunakan adalah komputer dengan perangkat pengolah digitalnya, pengolah prosesor, katanya itu adalah WordStat dan sisinya masih berbasis DOS. Dan mata Bang Rismon yang jeli melihat kejanggalan dari lembar dokumen tersebut, di mana saya juga menilai setelah yang disampaikan Bang Rismon, saya juga jadi melihat karena ada yang disampaikan ya bahwa titik-titik antara spasi antara huruf kata itu memang sangat konsistensinya itu tinggi dan itu nggak mungkin dihasilkan dari suatu mesin ketik biasa atau elektrik gitu ya. Nah, satu lagi adalah dengan kemampuan Bang Rismon, dengan pendekatan dan teknik-teknik dan tools yang digunakan, beliau bisa mengidentifikasi bahwa jenis font tersebut adalah Times New Roman. Pada fase ini, saya coba melihat dengan mata telanjang ya. Memang benar. Jadi secara logik, secara visual, observasi, itu penilaian manual itu bisa menilai seperti itu, apalagi dengan tools yang bekerja dengan konsistensi yang tinggi. Dan di sini Bang Rismon itu sudah menggunakan pendekatan tahapan proses untuk identifikasi tersebut dengan benar. Begitu juga dengan lintasan, ya, itu sama. Terus, jadi pertanyaan saya adalah kenapa sampai ada kata kuncinya apa tuh Bang? Manipulasi ya? Iya, jadi Bu Leoni ini kita harapkan Kata kunci yang disebut di iya, manipulasi. Oke, saya sebut lagi ya. Oke. Pertama kata manipulasi. Saya khawatir ini ya, tuduhan ini karena adanya perbedaan pengetahuan ya, yang jomplang ya antara ahli seperti Bang Rismon dengan pihak penyidik ya, karena kata manipulasi itu tidak selalu bermakna negatif. Seperti contohnya bidang saya, rekayasa perangkat lunak. Selama ini kita pahamnya rekayasa itu kadang berpengertiannya adalah negatif ya, merekayasa sesuatu. Padahal di bidang saya itu engineering itu artinya adalah pekerjaan menghasilkan suatu produk dengan prinsip-prinsip, teori-teori, tujuan, prinsip kualitas, kemudian ada pendekatan, metode, ada tools yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Itulah yang namanya rekayasa kalau di bidang kami. Dan begitu juga dengan di bidangnya Rismon, ada digital forensik itu ada memang tahapan yang ada istilahnya itu memang pakai kata manipulasi. Tetapi tidak berarti itu memanipulasi atau mengubah makna atau apa dari satu objek gitu loh. Tetapi itu adalah tahapan-tahapan yang ada di dalam proses digital image processing, terutama juga ada fase-fase di mana nanti lebih spesifik lagi memberi makna terhadap objek-objek yang sudah diidentifikasi tersebut. Seringkasnya begitu dulu. Karena nanti saya akan mengkonfirmasi ke penyidik, ini apa yang terjadi sebenarnya, kenapa sampai dikriminalisasi pada proses yang dilakukan dalam pemeriksaan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan metode. Begitu. Jadi kawan-kawan semua, Ibu Leoni ini sebenarnya ingin menjelaskan mengapa kemudian RRT, Roy, Rismon, dan Tifa, Dr. Tifa itu dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE 2008. Yaitu pasal 32 ayat 1, saya bacakan biar paham kita ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, ya, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Jadi intinya adalah Rismond RRT dituduh atau dituding melakukan pengerusakan dokumen milik orang lain atau dokumen publik. Padahal antara first product, antara input dan outputnya tidak berubah. Secara informasi. Jadi yang diteliti itu so-called ijazah Jokowi, ya terakhirnya ya ijazah itu nggak rusak, tetap seperti itulah. Nah, apakah asli atau tidak? Kesimpulan beliau mengatakan itu tidak asli atau tidak otentik, begitu ya, tidak original. Nah, yang berikutnya adalah, dan itu ancaman hukumannya 8 tahun penjara. Kemudian pasal 35 yang lebih tidak masuk akal lagi, yaitu saya bacakan biar media paham. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi kalau pada pasal 32 ayat 1 adalah merusak dokumen publik atau dokumen orang lain, pada pasal 35 justru sebaliknya. Yang tadinya tidak original seolah-olah menjadi otentik atau original. Nah, ini tidak masuk akal lagi karena hasil penelitian yang mereka lakukan tidak mengatakan dokumen itu otentik, justru dokumen itu sebaliknya 99,9% palsu. Itu ya. Mau ditambahkan Bu Leoni? Jadi dengan demikian sangat penting bagi kami dari ahli yang bidang spesifik seperti ini berkomunikasi dengan pihak yang menetapkan tersebut. Untuk dasar yang lebih konkret ya, jelasnya apa? Karena seperti ini nih jelas perbedaan pemaknaan terhadap jargon istilah yaitu manipulasi mungkin di dalam perspektif hukum itu negatif ya terhadap sedangkan di dalam bidang kami rekayasa manipulasi itu mungkin bagian itu adalah bagian dari proses untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau produk yang dihasilkan gitu loh. Dalam hal ini adalah kalau BAMSMO adalah pemeriksaan terhadap apakah suatu dokumen ya dalam hal ini adalah sertifikat, ijazah itu asli atau palsu. Karena bisa banyak elemen dari ijazah dan sertifikat itu yang bisa dianalisis dari aspek visualnya selain hal yang tidak terlihat seperti kertas dan sebagainya, kertas, tinta dan sebagainya. Itu memang bidangnya Bang Rismond, Dr. Rismond gitu. Oke ya. Jadi kenapa ya, Bonatua sebentar. Kenapa pasal 32 dan 35 itu menjadi penting? Karena gara-gara pasal 32 dan 35 inilah mereka bisa terancam untuk ditahan dan lain sebagainya. Itu beda dengan klaster 1. Klaster 1 ancaman hukuman maksimalnya cuma 4 tahun sekarang. Tapi klaster 2 ancaman hukuman maksimalnya 12 tahun. Nah, ini sesuatu ketimpangan yang luar biasa. Sekarang Kasih pengantar dulu untuk Bonatua ya. yang baru itu. Ya. Oleh-oleh untuk hari Bang Bonatua Ya. itu baru saja memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat. Gugatan pertama yang dimenangkan adalah mendapatkan informasi mengenai ijazah Jokowi. Tetapi salinan ya yang digunakan untuk Pilpres 2014-2019 dan nanti barangkali di KPU DKI dan juga KPU Solo. Tetapi pada awalnya yang diberikan itu 9 item ditutup. Beliau menggugat lagi. Nah, setelah menggugat lagi akhirnya dikabulkan semua, tidak boleh ditutup karena itu adalah informasi publik. Nah, terima kasih Bung Bonatua karena dengan putusan KIP itu makin memperkuat bahwa yang diteliti oleh RRT itu adalah dokumen publik dan ini adalah public domain. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu adalah dokumen privat milik Pak Jokowi, tidak benar. Ini dokumen publik yang sudah digunakan untuk menjabat untuk melamar jabatan publik sehingga public domainnya melekat sampai kapanpun. Jadi itu terbuka bagi siapa saja untuk melakukan penelitian, tidak perlu izin yang bersangkutan. Itu konsekuensi dari suatu dokumen dinyatakan sebagai public dokumen atau public domain. Silakan Bung Bonatua, mudah-mudahan Bung Bonatua bisa membuat ini jauh lebih clear
soal keaslian ijazah Jokowi atau soal prosedur yang berbelit-belit, dan juga soal Anda sebagai peneliti sebenarnya apa yang Anda lakukan, apakah perlu license dan lain sebagainya atau tidak. Karena penyidik mengatakan, wah kalau peneliti mana license dan lain sebagainya. Padahal nanti besok Muhammad Sobari mengatakan dia puluhan tahun menjadi peneliti LIPI, nggak perlu license, dan dia melakukan penelitian sampai dia pensiun. Oke. Mau perlu Mufid? Ini kayaknya Ya, biar nah, kasihan si mbaknya. Ya. Baik, assalamualaikum ya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan ya, rekan-rekan media dan masyarakat ya, khususnya yang atensinya tinggi terhadap permasalahan ini. Jadi di sini saya harus disclaimer dulu nih, Bang RH. Oke. Bahwa September tahun lalu saya mendisklaimer di acara iNews, saya adalah peneliti independen. Sampai detik ini saya masih independen. Ya, memang kebetulan bahwa saya peneliti, beliau-beliau bertiga juga peneliti. Jadi kami sama dalam hal subjek sebagai peneliti. Mungkin ada yang bilang kenapa saya nggak keseberang, karena di seberang kan rata-rata bukan peneliti, mereka rata-rata loyalis ya, seperti itu. Dan yang perlu saya klarifikasi juga bahwa di sini saya sebagai ahli ya, ahli yang berempiris, karena saya melakukan kerja-kerja praktek, mempraktekkan keterbukaan informasi publik. Jadi sebelumnya saya akan mengklarifikasi juga bahwa sebelum saya meneliti, saya harus pelajari dulu penelitian sebelumnya apa. Ternyata yang saya temukan penelitian terdekat saya adalah penelitian yang dilakukan oleh RRT. Sehingga penelitian mereka saya jadikan dasar untuk tolok titik nol saya untuk meneliti lebih lanjut sekaligus mencari perbedaan-perbedaan. Satu yang saya lihat dari teman-teman RRT bahwa mereka meneliti informasi dalam ijazah itu, bukan meneliti dokumen ijazah yang dimiliki Pak Jokowi, karena memang ijazah itu tidak ada. Jadi saya juga saat itu berpikir kira-kira mereka bertiga ini penelitiannya jenis apa? Saya harus jenis apa? Tentunya kita nggak boleh overlapping atau saling tindih. Jadi saya waktu melihat ciri khas penelitian beliau-beliau ini bertiga ini adalah tipe jenis penelitian yang namanya explorer. Eksploratif. Coba kebayang dulu peneliti semacam Magellan, ya semacam Mendes Pinto, Columbus, mereka mengeksplorasi. Tentunya namanya eksplorasi ini apa saja jadi bisa dipakai lah. Artinya belum terlalu banyak norma-norma yang diikuti. Namanya juga explorer. Belum tahu juga di depan itu apa. Bahkan Columbus dia kira dia sampai di Asia, padahal dia ternyata di Amerika. Karena itulah tipikal jenis penelitian yang namanya explorer. Sementara saya, karena saya berbasis kebijakan publik, ilmu-ilmu S2, S3 saya kebijakan publik, maka saya mengambil posisi jenis penelitian yang namanya explainer. Peristiwa ini sudah ada, saya tinggal menjelaskan saja. Nah, ini akan menjadi tolok ukur bagaimana mengukur karakter penelitian beliau-beliau ini, karakter penelitian saya. Tentunya akan berbeda. Explorer itu tidak butuh pembanding, namanya juga explorer. Kalau saya butuh, makanya saya selalu mencari pembanding-pembanding supaya penjelasan saya tidak berbeda dengan pembanding yang lain. Seperti itu. Dan setelah saya melakukan penelitian, saya pikir saya harus mencari, waktu itu memang harus diakui sebagai explorer, mereka ada kesulitan yaitu mendapatkan data yang namanya ijazah asli. Tentunya ini berkaitan dengan akses juga ya. Mungkin akses publik saat itu tidak ada, dan karena saya menguasai yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya menguasai namanya Undang-Undang Pelayanan Publik, saya mengerti kalau memang ijazah aslinya tidak ada, saya bisa cari data yang resmi yang disebut namanya dokumen publik, yaitu dokumen pada saat beliau mendaftar menjadi pejabat publik. Lebih tepatnya lagi di KPUD Kota Solo, Lembaga Kearsipan Daerah Kota Solo, Lembaga Kearsipan Provinsi DKI, KPUD DKI Jakarta, KPU RI, dan ANRI. Makanya saya mencari ini semua ke 8 lembaga ya, termasuk Setnek ya, sehingga akhirnya ya saya
menemukannya yang seperti diceritakan Bang RH tadi, bahwa KPU akhirnya menyerahkan, pindah ceritanya menyerahkan informasi ke saya waktu itu sekitar bulan September ya, dalam posisi disembunyikan 9 item. Namun saat itu kalau teman-teman menyimak pembicaraan saya, begitu saya buka ini, langsung saya bilang saat itu bahwa ijazah ini, salinan ijazah yang saya terima meskipun 9 item disembunyikan itu sudah identik dengan sampling yang diuji oleh RRT. Boleh dicatat itu. Saya sudah uji itu. Saya ulang lagi ya. Pada saat saya mendapat salinan yang tersembunyi 9 item dari KPU bulan September lalu, tahun lalu, saya sudah menyatakan di media bahwa ini sudah identik dengan sampling yang diuji oleh RRT, yaitu sampling yang diupload oleh Bung Dian Sandi. Nah, tinggal masalah keyakinan ini sama ini menjadi identik itu, saya harus membuktikan lagi. Bukakan 9 item itu. Kenapa? Di situ ada informasi yang unik ya sifatnya seperti tanda tangan. Makanya saya putuskan, saya banding naik ke KIP meminta 9 itemnya dibukakan. Dan ternyata puji Tuhan alhamdulillah ya dibukakan, dan mungkin mau saya tunjukkan. Ya boleh. Coba. Boleh. Siap. Boleh. Nanti saya bacakan pernyataan Rosuryo mengenai 2 dokumen itu ya, yang tidak dibuka lagi, yang sudah tidak ditutup lagi. Silakan. Ini ini awal yang dia disembunyiin ya. Nah, di sini saat itu saya sudah putuskan, saya bilang bahwa ini mirip, sangat mirip dengan sampling yang diuji oleh RRT yang tertuang di bukunya yang namanya Jokowi Watch Paper ya. Dan ini sudah ada juga di situ. Nah, setelah saya cek, saya minta ke KPU, saya memperoleh yang ini ya. Boleh dilihat ya. Nah, boleh dibandingkan ini. Nah, mungkin ya, agak simpel. Nah, ini ya. Posisi terbuka dan tertutup. Oh gitu. Agak, moving sedikit, moving. Ya. Di move. Nah, karena dari awal kita statementkan bahwa yang diuji mereka adalah informasinya, informasi yang ini, maka ini informasi ini identik 100% sama dengan informasi yang ada di ijazah asli, katakanlah asli ya, sama dengan yang ada di Dian Sandi. Artinya semua informasi yang ada di sini, iya, semua informasi yang ada di sini sah untuk diteliti. Karena apa? Keputusan KIP menyebutkan informasi yang ini adalah terbuka. Catat bahwa putusan KIP menyatakan informasinya yang terbuka untuk umum ya. Memang bukan ijazah asli. Ijazah asli itu tetap di beliau. Tapi informasinya ini bersifat publik. Informasi itu apa? Ya jenis huruf semua yang ada di sini. Tulisan, gambar, seperti itu ya. Nah, yang 19 juga sama. Jadi 2019 juga sama. Artinya saya menyatakan berani menyatakan bahwa sampling yang diuji oleh RRT itu sama dengan yang diupload Pak Dian Sandi, sama juga yang dengan aslinya yang diakui oleh kawan-kawan Bang Andi Aswan tadi juga mengakui bahwa ini sama. Kami kebetulan di TV One ya, saya langsung head to head membandingkan ini dengan yang diakui Bang Andi itu adalah scan asli, seperti itu. Tentunya kita nggak menuduh mereka beliau berbohong dalam hal ini. Kita anggaplah itu asumsinya bahwa itu benar, seperti itu. Jadi harapan nanti sebagai, saya kan diundang di sini sebagai ahli ya. Nanti saya akan terangkan bagaimana sebenarnya posisi informasi yang diteliti oleh RRT. Apakah boleh diteliti, siapa saja yang boleh meneliti informasi ini, itu juga kan menjadi pertanyaan. Saya sudah lama jadi peneliti ya, bahkan tulisan saya bisa dicek di jurnal-jurnal internasional. Saya juga punya buku setebal mempublikasikan penelitian saya di buku.
Artinya gini, dari sejak dulu saya tidak pernah meneliti itu ada yang meminta sertifikat macam segala. Karena peneliti itu bukanlah profesi, bukanlah yang harus mengikuti BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Peneliti itu keahlian, bukan profesi. Ya, keahlian itu didapat dari mana? Saya misalnya, saya dapat dari pendidikan saya, akademik saya. Saya itu selama menjadi S3 doktor, saya rasa sudah hampir 40 SKS mengikuti mata kuliah penelitian ilmiah. Ya, itu catat. Artinya ini modal akademik setiap, apalagi beliau ini peneliti semua, ada yang udah S3 ya. Saya tidak akan ragukan. Penelitian S3-nya saja itu sekitar untuk metodologi penelitian 6 itu sekitar 19 SKS S3. Tambah S2 itu 6 SKS. 6 SKS tambah S1 mungkin metodologi penelitian itu 3 SKS ya. Artinya ini sudah cukup jadi bukti bahwa orang itu secara akademik adalah peneliti. Seperti itu. Wah, barangkali itu aja ya dari saya, mungkin Ya. ada. Ya, terima kasih Bung Bonatua ya. Kami tegaskan lagi bahwa ya yang diteliti oleh RRT Roy Rismond Dr. Tifa adalah dokumen yang sama yang diberikan oleh KPU nasional, terutama dalam Pilpres 2014-2019. Bahkan Bung Bonatua ketika 9 informasi itu ditutup sudah bisa menegaskan sama juga yang diberikan di KPU Solo dan KPU DKI. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang diteliti oleh Roy Rismond dan Dr. Tifa adalah sebuah objek yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah ijazah yang diklaim sebagai milik Pak Jokowi, dan hasil penelitian mereka mengatakan itu 99,9% palsu. Jadi itulah letak perbedaannya. Karena selama ini mereka dinegasikan karena dianggap tidak pernah melakukan penelitian terhadap ijazah sokol aslinya. Padahal kita sendiri tidak tahu ijazah aslinya itu yang mana. Kalau misalnya patokannya adalah 15 Desember 2025 yang baru dikeluarkan oleh dalam gelar perkara khusus, makanya di TV saya pernah bilang kita semua tolol jadinya, kita semua ya tolol. Bagaimana kita meneliti sebuah dokumen yang baru datang belakangan? Nah, karena itu dokumen yang solid adalah dokumen yang pernah diupload Dian Sandi, dan ternyata dokumen itu identik, kata beliau tadi, dengan dokumen yang diberikan kepada KPU. Kalau dokumen yang diberikan KPU itu tidak diakui sebagai dokumen yang ofisial walaupun cuma fotokopi, begawat, kacau. Karena itu dokumen yang resmi diberikan dengan legalisasinya atau legalisirnya. Itu ada yang tambahan, Bu Leonie mungkin? Silakan. Oke. Saya menambahkan sekarang sebagai ahli information system, sisi informasi. Jadi ahli di sisi informasi itu mereka mempunyai cara kerjanya adalah memahami proses di dalam suatu organisasi untuk mendesain suatu sisi informasi bagi suatu organisasi. Nah, dengan alur tersebut, kami terbiasa memahami alur proses suatu organisasi manapun, apalagi yang sistem akademik ya, karena saya sendiri juga adalah dosen. Dengan demikian, pada saat fenomena bahwa ijazah tersebut yang diklaim aslinya tidak pernah keluar, saya bersama teman-teman juga memutuskan permohonan informasi publik ya. Itu mulai permohonan kami tuh ke Badan Publik itu ada 31 Juli dan masuk sengketa pada sekitar Desember kalau nggak salah ya. Nah, di sana kalau Pak Bonatua berbedanya dengan saya, kami itu adalah Pak Bonatua ada ke Andri. Kalau saya dengan pemahaman bahwa suatu informasi termasuk ijazah itu adalah dihasilkan dari suatu proses akademik. Berarti kalau kita tidak bisa mendapatkan ya dokumen asli dari pemiliknya, maka kita bisa meminta, kebetulan UGM adalah badan publik dan ijazah tersebut sudah digunakan
sebagai untuk mendapatkan jabatan publik. Oleh sebab itu, kami meminta semua dokumen pendukung untuk terbitnya ijazah, karena tidak mungkin ya suatu ijazah itu terbit ujuk-ujuk tanpa dokumen-dokumen pendukung yang lengkap. Dan dalam sistem informasi suatu perguruan tinggi itu pasti terkelola, ya. Tidak ada KHS tanpa ada KRS. Tidak ada ada catatan nilai KKN tapi nggak ada laporan KKN misalnya, ya. Kemudian tidak ada skripsi tanpa ada bukti bahwa itu ada penugasan skripsi untuk pembimbing. Tidak ada bukti sidang, itu tidak mungkin, ya. Jadi itu ke alur setiap proses dokumen sampai dia menghasilkan ijazah itu pasti ada dan harus konsisten, tidak ada yang meloncat. Dan itulah dasar kami meminta permohonan publik ke UGM. Ini yang saya sebut sebagai bahwa jalan untuk membuktikan suatu keabsahan suatu ijazah bisa juga lewat proses verifikasi. Dan itu adalah juga bidang ilmunya engineer, ya. Dan apakah hanya boleh peneliti atau orang umum bisa menilai, meminta hal ini bisa, malah tidak harus peneliti, karena ini sudah dokumen publik. Jadi setiap warga negara haknya dilindungi oleh undang-undang untuk meminta suatu dokumen yang sudah menjadi persyaratan tersebut dan berhak untuk diteliti. Karena apa? Ada kontroversi yang tertinggal yang tidak tuntas. Nah, itu dasarnya. Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi ya, yang namanya dokumen publik itu berhak kita minta kepada institusi yang memiliki dokumen tersebut. Kalau tidak diberikan, kita bisa menggugatnya atau mengajukan permohonan ke Komisi Informasi, baik daerah maupun pusat. Dan untuk meneliti dokumen publik tidak dibutuhkan izin apapun, karena sudah menjadi public domain. Mau menegaskan soal itu? Soal dokumen publik dan izin untuk meneliti dokumen publik? Boleh? Oke, silakan. Ya, hati-hati. Ya. Baik, sebenarnya juga apa ya, di Undang-Undang KIP juga disebut itu, ya. Di Undang-Undang Kearsipan juga disebut, di Undang-Undang PDP juga disebut bahwa semua informasi publik itu bisa diteliti. Dan setahu saya mungkin kalau dia penelitiannya bersifat untuk publik yang dimiliki institusi, itu bukan izin ya, tapi semacam supaya data itu terlegalisir, ya, supaya data itu benar-benar valid. Berarti butuh validasi data, bukan izin. Makanya saya bilang tadi, kalau dia informasinya dia publik, itu nggak perlu lagi karena sudah valid, apalagi yang sudah disetujui oleh KIP, itu sudah valid banget, seperti itu. Nah, untuk yang tadi mungkin kan teman-teman bertanya, kita ini mungkin harus jujur karena ini bicara penelitian. Rumus dulu ya. Teman-teman, saya kan sebagai ahli, nanti kita dibilang pula saya sembarangan ngomong. Jadi teman-teman bisa lihat di buku Morisan ini saya udah lama saya beli ini 2019, yang menemani saya selalu untuk meneliti, ya. Kebetulan juga teman-teman juga risetnya juga kualitatif. Jadi tadi saya bilang bahwa teman-teman itu risetnya itu adalah ini eksploratif. Mungkin sedikit kopekannya bisa dilihat biar nanti nerangkan apa itu eksploratif, ya. Nah, penelitian keduanya itu kan ada yang namanya deskriptif. Ini mendeskripsikan seperti itu. Kalau saya harus agak jelimet orangnya, harus ada kebijakannya, harus ada aturannya, harus ada step-stepnya. Kenapa? Saya sifatnya eksplanatif. Kalau keterangan saya berbeda dengan yang lain, pasti penelitian saya jong. Iya kan? Kalau eksploratif, ya namanya juga penelitiannya mengeksplor. Sepanjang itu belum dieksplor orang, ya apa salahnya? Dan memang belum. Dan memang ternyata kan memang belum. Karena kita lihat juga penelitiannya
Bambang Tri dan Suginur itu hanya sampai ijazah SMA ya. Tapi beliau-beliau ini meneliti yang sama apa novelty ya. Novelty mereka itu jelas, keterbaruan mereka adalah meneliti ijazah Bapak Jokowi yang belum pernah diteliti orang. Malah saya meniru mereka. Karena penelitian saya sudah tidak original lagi. Makanya saya menjadi penerus penelitian mereka. Segitu, begitu aja. Mungkin kalau nanti ada yang mau lebih lanjut menanya ini bisalah. Setelah ya. Iya, sudah. Disisakan BAP ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Prinsipal Rismon Sianipar. Yang mau dengarkan dari Rismon ya. Silakan, Mon. Ya. Ini induk ini. Ya, terima kasih atas kesediaan Dr. Leoni Lydia dan Dr. Bonatua Silalahi untuk menjadi ahli dalam menjelaskan pertama bahwa informasi yang kami teliti identik ternyata dengan informasi yang ada di KPU. Yang kedua, bahwa penelitian yang berkaitan dengan teknik-teknik atau metodologi yang baku dalam digital image processing itu bahkan sudah ada hampir di semua jurusan teknik elektro maupun teknik informatika di Indonesia. Ya, jadi kalau yang menuduh bahwa teknik-teknik yang kami pakai itu adalah manipulasi dalam arti maksud jahat, itu kayaknya perlu sekolah lagi. Ya. Yang ketiga, ya, bahwa ya sebenarnya ini berkaitan semua dengan pattern recognition, pengenalan pola di dalam induk dari sejumlah kelompok ilmu termasuk image processing, forensik dan lainnya, bahwa ini sudah baku. Ya, ilmu pattern recognition itu di jurnal IEEE kalau nggak salah tahun 1960-an sampai 1970-an juga sudah banyak hal seperti ini. Bagaimana mencocokkan pola-pola dalam objek-objek dan gitu dulu. Oke. Ada sedikit pengumuman besok luar biasa. Kita mengajukan 3 ahli dan 3 ahli ini akan mengguncang bumi, gonjang-ganjing. Silakan, Bang. Baik. Besok ya. Ya, rekan-rekanku yang terbaik, luar biasa, hampir setiap hari kita ada di sini ya. Hari ini adalah tadi sudah jelaskan Dr. Leoni dan Dr. Bona akan memberikan penjelasan di dalam sesuai